Hai, saya Dias, dan kita masih ngomongin tentang Basic Public Speaking 1.0. Sekarang kita ada di poin 102. Kita akan ngomongin tentang artikulasi. Yes, artikulasi itu penting banget untuk public speaking yang baik. Nah, di artikulasi inilah banyak orang bermasalah sehingga menyebabkan sering belibet, sering ngomong blablabla gitu ya. Dan ya, sering agak sedikit tersangkut gitu ya. Nah, bicara soal artikulasi itu berarti bicara soal kisaran ini nih, mulut. Kita ngomong tentang bibir, rahang, kemudian lidah, dan juga tenggorokan. Bicara soal artikulasi yang harus dipelajari pertama kali adalah tentang senam wajah dulu ya. Oke, so bagaimana senam wajah yang sebenarnya? Kalau senam yang hahaha mungkin pada tahu, atau zumba mungkin pada tahu ya. Tapi kalau senam wajah, memang pusarannya atau pusatnya hanya ada di sekitar sini ya. Mulai dari sini ke sini. Oke? Senam wajah bisa dilakukan dengan yang pertama, membuka wajah atau membuka rahang selebar-lebarnya ke bawah. Kemudian geser ke kanan, geser ke kiri. Pasti sakit banget di sini ya. Apalagi kalau memang tidak pernah melakukannya, atau bahkan saya yang udah lama nggak melakukannya, itu jadi berasa sakit. Kemudian yang berikutnya adalah membuka bagian bibir dan lidah bersama-sama dengan rahang tadi. Kalau bahasanya adalah muka jelek ya. Jadi bisa senam kayak gini ya. Anggap aja dagu itu pinggulnya digoyang ya. Kemudian ke kanan, ke kiri, lidahnya dikeluarin. Tarik ke kanan, ke kiri. Bibirnya juga digoyang-goyang. Nah, kayak gitu tuh. Oke. So, itu adalah senam wajah. Kalau Anda ngerasa kesulitan atau bingung, caranya gampang. Kunyah permen karet cukup banyak ya, agak banyakan gitu ya. Bisa beli permen karet di mana kayak Indomaret atau di Toserba. Kunyah ya. Nah, makin tebel atau makin banyak permen karet, itu biasanya makin susah. Nah, itulah dia yang namanya belajar senam wajah. Oke. Nah, setelah berhasil senam wajah, di artikulasi, biasanya kita akan menemukan masalah berikutnya. Pernah ngeliat nggak sih orang yang ngomong, apa sih lo, aja nggak jelas gitu ya. Dia juga ngomongnya nggak jelas. Kenapa? Karena tidak membuka mulutnya. Kalau pengen punya kemampuan bicara yang jelas, kita harus buka mulut. Kalau nyebut A, maka bilang A. Kalau nyebut B, maka bilang B. Lebar. I, U, E, O. Kalau memang harus monyong, ya monyong gitu ya. Ya walaupun nggak harus monyong tiap hari ya. Dan kalau kita sudah membuka wajah, kita akan menemukan bahwa ada dua macam huruf, konsonan dan vokal. Nah, di huruf konsonan dan vokal itu ada beberapa yang dia sebutnya tricky letter, atau huruf-huruf yang agak sedikit bikin belibet ya. Kalau di vokal, hurufnya adalah semua huruf vokal itu kadang-kadang bikin ribet. A, I, U, E, O. Ketika kita menyebutkan, itu berarti mulut harus membentuk seperti yang seharusnya. A, kebuka. I, lebih dapat. U, monyong. E, kebuka dan lebar. O, lebih monyong dari U. Ya, ini harus dilatih. A, I, U, E, O dengan sambil senam wajah. Kemudian, kalau di huruf konsonan, ada 4 huruf yang biasanya bikin kita sering belibet. R, L, S, D. Penyebutan R, penyebutan L, penyebutan S, dan huruf D itu biasanya membuat kita jadi sering slip bicaranya karena kepadu sama yang lain. Dokter atau lambat gitu ya. Suaranya jadi, apalagi dengan bahasa sekarang yang agak-agak sedikit cowboy gitu ya. Nah, ini biasanya sangat-sangat mengganggu. Jadi, kita harus latihan. Bagaimana latihannya? Dengan menyebutkan berulang kali kata-kata ini sampai kita sendiri merasa bahwa ini adalah yang benar. R, L, S, D. R itu ada lidah yang bergetar di antara gigi. L itu lidahnya nyangkut di gigi. S
Ini lidahnya sedikit di belakang sehingga menimbulkan desis. Kemudian D. Nah, D bukan T, bukan T, bukan, tapi D. D, D. Nah, ini juga harus jelas ya. R, L, S, D. Ini adalah huruf yang harus dilatih. So, ketika ngomongin tentang artikulasi, yang pertama adalah senam wajah, supaya mulutnya terlatih untuk pronunciation, atau untuk artikulasinya. Kemudian membuka mulut, jangan ragu-ragu ketika ngomong ya buka mulutnya gitu. Jangan ngomong yang gitu ya, atau kayak orang julid. Gitu, jangan ya, jangan. Tapi buka wajahnya. Nah, kemudian latihan tricky letter ini tadi. Ada 5 huruf vokal, 5-5-nya harus dilatih, dan ada 4 tricky letter di huruf-huruf konsonan R, L, S, D. Latihlah itu sehingga kita bisa punya artikulasi yang lancar. Well, guys, kita sudah ngomongin tentang artikulasi. So, ini adalah poin kedua dari Basic Public Speaking 1.0. So, untuk tahu video selanjutnya, stay tune. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng untuk tahu updatean kita berikutnya. Dan yang pasti like and comment di bawah, supaya kita juga tahu kamu boleh komen ya. Kira-kira mau video apa nih tentang public speaking ya. Dan jangan lupa juga, kalau ngerasa ini penting, silahkan di-share ke teman-temannya ya. So, untuk kali ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa cek video berikutnya. Yang selanjutnya kita akan ngomongin soal tempo. Pengen tahu? Cek the next video. Bye!